3, 2, 1. Hai my dearisti, ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng. Thank you. Pacar? Bukan. Suami istri? Bukan. Simpanan? Jelas juga bukan. Walaupun Sarah melakukannya pada Rio, tapi Sarah tidak pernah mengizinkan Rio untuk menyentuhnya, apalagi sampai berhubungan badan. Pernah suatu saat Rio tak terkendali, dia mulai menuntut yang lebih. Akibatnya Rio diblokir dan didiamin oleh Sarah dengan jangka waktu tak tertentu, dan tentu saja segala urusan kantor jadi terbengkalai. Itu sebabnya Rio tak pernah berani melanggar batas lagi. Dia cukup tahu bahwa Sarah hanya menganggapnya sebagai teman tapi mesra, teman sekaligus juga musuh. Rio mencoba untuk setia pada Sarah, tapi itu ternyata sangat sulit. Kebutuhan biologisnya sangat susah ditahannya. Sarah yang jauh, dan kalaupun melakukannya hanya pada situasi-situasi tertentu yang benar-benar tidak bisa diatasi, hanya sebagai terapi buat Rio. Bukan untuk pemuasan atau kepuasan nafsu birahinya, apalagi cinta. Untuk apa menahannya kalau dia sangat bisa mendapatkan segala kepuasan nafsunya itu dengan sangat mudah. Itu sebabnya Rio tetap berkelana. Tentu saja tanpa sepengetahuan Sarah, Rio lebih berhati-hati dan bermain cantik, berusaha tidak meninggalkan jejak apapun. Rio sangat ingat kata-kata Sarah, sangat ingat. Kata-kata Sarah lebih menakutkan daripada 1000 ancaman tikaman pisau sekaligus. Bukan hal yang mudah dan gampang untuk duduk di kursi ini, bro. Jadi, kalau kaki kursi atau salah satu bagian dari kursi ini rusak, maka kursi ini tak pantas lagi ada di sini. Tempatnya ada di rongsokan-rongsokan. Syukur-syukur kalau kursi itu bisa direparasi. Tapi tetap tidak akan pernah bisa kembali ke sini lagi, karena di sini akan digantikan oleh kursi baru, dan bisa jadi yang menduduki kursi baru itu juga orang baru. Itu kata-kata Sarah saat Sarah pertama kali masuk ruang kerjanya sebagai GM. Saat itu Sarah mencium dahi Rio sambil memegang kursi yang diduduki Rio. Lalu puisi cintanya itu keluar dan mengalir dari bibirnya yang tersenyum lembut. Kamu menjaga kursi ini berarti menjaga harga dirimu, juga menjaga diriku. Dan yang paling penting yang harus kamu ingat, sekalipun kursi ini rusak dan diganti dengan kursi-kursi lain, juga berganti yang mendudukinya, aku takkan pernah ikut rusak apalagi hancur, takkan pernah ada di rongsokan-rongsokan. Karena yang rusak dan hancur itu hanyalah kursi dan orang yang mendudukinya. Puisi cinta Sarah kembali terdengar, menciutkan nyali Rio, tapi hanya nyali Rio, tidak nafsunya. Saat itu, Rio dengan sungguh-sungguh berjanji dalam hatinya untuk menjaga apa yang dikatakan Sarah itu, menjaga dirinya, menjaga Sarah juga, menjadi setia. Tetapi ternyata sangat sulit. Godaannya luar biasa, kekuasaan, uang, dan tentu saja wanita. Sekarang Rio tak perlu kasbon lagi, tak perlu nyicil, tak perlu juga mencari wanita. Karena wanita-wanita itu yang akan dengan rela hati datang tanpa diminta. Rio tinggal memilih. Sarah jauh dan tidak selalu ada pada saat Rio butuh. Jadi untuk apa aku berubah? Itu pikir Rio. Tanpa berubah semua akan kudapatkan. Sarah pun tetap akan ada dan selalu ada, selalu memaafkan, selalu mendukungku. Walau Sarah sering marah, diam, ataupun aku diblokir, tapi dia akan tetap ada di sampingku dan tetap setia mendukungku. Maafkan aku, Ra. Rio, tetaplah Rio yang playboy. Walaupun Rio juga sadar kalau Sarah yang peka itu pasti tahu sepak terjangnya. Sarah hanya tidak bersuara apalagi melarang. Tidak pernah lagi melarang Rio, dan itu membuat Rio frustasi. Frustasi karena semakin menyadari Sarah tidak pernah mencintainya. Itu sebabnya Rio memilih menikmati dunianya.
Aku seorang general manager sekarang. Aku udah sampai di posisiku. Jadi kapan lagi aku menikmatinya? Iya kan? Menikmati posisinya membuat Rio terbuai dan tidak menyadari sesuatu yang besar telah terjadi. Kebohongan terbesarnya sudah diketahui oleh Sarah. Sarah kembali ke Manado karena hal itu tanpa Rio sadari. Dan saat Rio menyadarinya, saat Rio sadar kalau Sarah tahu tentang kebohongannya kalau dia sudah berpisah dengan Vita istrinya dan dia tak memiliki istri lagi. Sarah sudah mengetahuinya sekaligus membuktikan kebohongan Rio itu. Sarah sudah bertemu Vita istrinya. Saat tahu itu, yang dilakukan Rio adalah mengancam Sarah. Jangan ganggu keluargaku, kalau tidak kau akan tahu akibatnya. Itu ancaman Rio. Sarah menarik napasnya membaca ancaman Rio itu. Oke Rio, kita lihat sampai di mana kemampuanmu. Gumam Sarah. Satu kaki kursi telah rusak. Jreng 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 jreng. Aku kok ikut sedih ya, ikut merasa sakit. Media Risti, untuk supaya tetap connect ceritanya, kalian flashback ke bagian pertama. Bagian 1, 2, 3, bagaimana Sarah mengetahui rahasia Rio itu dan dia kembali ke Manado bertemu dengan Rio. Jadi setelah bagian 1, 2, 3 itu, kalau nggak salah ya, ceritanya itu nyambung ke yang selanjutnya ini. Kita lanjutkan, oke? Setelah Vina menjemputnya, Sarah menceritakan segala hal tentang Vita. Vina emosi dan melongo di waktu yang bersamaan. Sangat marah karena Vina tidak menyangka kalau Rio melakukan itu, menipu dan membohongi Sarah dan Vina. Apa Rio main perempuan karena keadaan istrinya itu, Ra? Tanya Vina yang mencoba untuk meredakan emosinya. Rio itu sudah dari dulunya, dari sononya udah jadi playboy, Vin. Dan Vita itu normal, biasa saja, bahkan sampai Lia anak kedua mereka lahir. Aku tak mengetahui keadaan mereka selama ini, jadi aku tak ingin berasumsi yang macam-macam. Tapi bisa jadi Vita mengalami gangguan psikis karena kelakuan Rio itu. Dan Rio sepertinya memanfaatkan keadaan Vita itu supaya keluarga atau lingkungan tempat tinggal mereka itu memaklumi kalau Rio bermain perempuan sana-sini karena keadaan istrinya, kata Sarah. Terus apa yang akan kamu lakukan, Ra? Selesai dengan Rio, hanya itu, kata Sarah. Vina memeluk sahabatnya itu. Kalau Vina yang jadi Sarah, jadi korban Rio, sudah lama Rio jadi jenazah yang tak dikenali. Vina akan mutilasi Rio habis-habisan, kepalanya di Papua, kakinya di Medan, jempolnya ada di Sulawesi. Pokoknya seluruh bagian tubuhnya akan ada di seluruh Nusantara. Dan yang terpenting penisnya. Penisnya akan Vina bakar lalu dibuang di tempat sampah. Ha ha ha. Vina tertawa membayangkan karya terbesarnya itu. Sarah hanya manyun melihat mimik muka Vina. Sudah bisa menebak apa isi pikiran Vina. Ra, sekarang kita kemana? Tanya Vina. Ngerjain Rio, jawab Sarah cepat. Vina jadi semangat walau tak jelas gimana rencana Sarah untuk ngerjain Rio. I'm coming Rio, kata Vina dalam hati. Mendingan kamu jujur padaku yuk. Cukup Sarah yang selalu kamu bohongi terus. Jadi jangan coba bohongi aku juga, kata Vina pada Rio. Mereka berdua sebelumnya sudah janjian untuk bertemu di sebuah resto yang lumayan bonafit dan tentu saja mahal. Sudah pasti itu ide Vina tanpa setahu Sarah. Seharusnya kamu juga gak perlu ikut campur, Vin, kata Rio ketus. Oh ya? Saat kamu berantem sama Sarah, Vin, bantu aku, tolong aku. Saat apa-apa aja kamu pasti nyari aku. Terus sekarang kamu bilang, aku jangan masuk campur? Hei bro, apa perlu aku tulis di otakmu itu kalau aku ini siapa? Segala sesuatunya yang berkaitan dengan Sarah berarti berurusan denganku. Kamu lupa itu? Vina sangat emosi yang membuat Rio jadi terdiam.
Aku nggak suka kalau Sarah sampai ganggu keluargaku, Vin. Apalagi ganggu Vita. Dia lagi sakit. Aku juga nggak tahu dari mana Sarah tahu tentang Vita. Rio akhirnya membuka suara sambil mengeluh pada Vina. Bro, kebohongan seperti apapun ditutupi pasti akan terbongkar. Sarah orang yang sangat baik, jadi kebaikan selalu berpihak padanya. Kalau bukan karena Sarah, apa kamu sudah jadi GM sekarang? Vina memang tak punya belas kasih. Rio seperti tersinggung. Vin, kamu? Si Raka yang memberitahu Sarah. Dan apa kamu tahu gimana rasanya jadi Sarah di depan keluargamu? Kamu tahu apa perlakuan mereka pada Sarah? Vina hampir berteriak saking dia emosi. Raka? Jadi ini ulah Raka? Apa yang keluargaku lakukan pada Sarah, Vin? Brengsek si Raka. Rio ternyata lebih emosi dari Vina. Kamu bener-bener gak tahu, Yok? Kamu gak tahu kalau Sarah itu gak jadi ngerias keluargamu? Berondong Vina dengan nada yang dramatis. Vin, coba ceritakan padaku semuanya. Lagian kenapa Sarah tak bilang padaku? Tanya Rio. Kamu itu bener-bener laki-laki yang gak peka, gak punya perasaan ya, Yok? Kamu mau Sarah datang padamu dengan tertawa dan senyum-senyum genit. Yo, aku udah ketemu Vita istrimu. Yo, aku sudah tahu kalau kamu ada istri. Yo, aku udah tahu kalau kamu bohongi aku. Gitu? Kamu berharap Sarah datang dengan gaya begitu padamu? Kalau aku yang mengalami seperti apa yang dialami Sarah, kamu udah lama aku mutilasi. Tapi kamu sangat tahu Sarah. Sarah itu beda, Yok. Sekalipun dia menangis, dia menyembunyikan air matanya. Dia gak mau kau berantem dengan Raka dan keluargamu. Kau sangat tahu Sarah seperti apa. Sesakit apapun yang dia rasakan, Sarah akan menanggung itu. Yang penting dia tidak menyakiti orang lain. Kata Vina lagi. Rio terdiam, mulai menyesali kekesarannya pada Sarah. Sarah di mana, Vin? Tanya Rio dengan pelan. Untuk apa kamu nanya, Yok? Nyesel? Aku itu sangat kecewa banget, Yok. Kupikir kamu adalah orang yang paling dekat dengan Sarah, yang tahu persis seperti apa Sarah. Tapi ternyata justru kamu orang yang paling dekat dengan dia, orang yang paling menyakiti dan kasari dia, Rio. Vina menyemprot Rio sambil tidak lupa menyedot jus kesukaannya. Aku marah karena aku gak suka Sarah ke rumah. Dia ganggu Vita. Vita itu lagi sakit, Vin. Kata Rio membela diri. Ganggu Vita? Siapa yang ganggu? Tanya Vina sambil mengambil handphonenya dari dalam tasnya, membuka galerinya dan menunjukkan beberapa foto pada Rio. Coba kamu lihat baik-baik foto ini, Yok. Lihat dan perhatikan. Apa kelihatan kalau Sarah ganggu Vita? Rio mengambil handphone di tangan Vina. Di foto-foto itu terlihat Vita sangat senang dan bahagia, sangat ceria. Bahkan Rio sendiri pun sebagai suami Vita tidak pernah melihat wajah Vita yang seperti ini. Sarah terlalu baik kalau kamu menuduhnya mengganggu Vita. Sarah ke rumahmu itu hanya untuk membuktikan kata-kata Raka, membuktikan tuduhan keluargamu. Tidak pernah sama sekali berniat untuk mengganggu Vita. Justru Vita yang menjadi sangat senang. Itu semua membuat Sarah justru jadi bingung, Yok. Dia kecewa, dia sakit hati dan terpukul dengan kebohonganmu. Tapi juga dia menjadi bingung dengan kenyataan saat dia bertemu dengan Vita. Sarah sama sekali tidak menyangka situasi itu, Yok. Vita bahkan tidak bolehin Sarah untuk pulang. Dia nangis saat Sarah akan pulang. Yok, kalau kamu pikir aku ngebelain Sarah itu karena Sarah itu sahabatku, kamu tinggal nanya ke ibu itu tuh, ibu yang ada di foto itu. Tinggal nanya pada dia. Apa yang Sarah lakukan pada Vita? Apa Vita merasa diganggu, disakiti oleh Sarah? Orang yang paling pantas untuk diomelin, bahkan dibunuh oleh Sarah, itu kamu, Yok. Tapi Sarah tidak melakukan apapun, kan? Jadi bagaimana mungkin dia akan menyakiti Vita? Sarah justru merasa sangat bersalah, Yok. Dia merasa dialah yang paling menyakiti Vita, karena dia punya hubungan denganmu. Vina mengeluarkan segala unek-uneknya. Rio menunduk. Sarah di mana? Aku ingin bertemu dengannya, Vin. Dia sudah pulang tadi. Kali ini dia benar-benar ingin memutuskan hubungan kalian, Yok.
Kata Sarah dia udah gak punya tanggung jawab lagi padamu. Janjinya sudah dia penuhi. Dia sangat senang karena kamu sudah jadi GM sekarang, jadi dia tak diperlukan lagi. Kata Vina dengan suara yang dibuat sesedih mungkin. Rio semakin lemas dan sedih. Aku tak mau kehilangan dia, Vin, kata Rio. Kamu sudah kehilangan dia, Yok, berkali-kali. Berkali-kali Sarah beri kesempatan, tapi kamu selalu meremehkannya. Karena kamu tahu Sarah itu baik, Sarah akan selalu mendukungmu, Sarah akan selalu memaafkanmu, iya kan? Rio terdiam merasa tak berdaya, baru menyadari hatinya sangat sakit. Semalaman dia nangis terus, tambah Vina lagi. Dan ini hanya drama dari Vina, karena semalaman Vina dengan Sarah itu bersenang-senang. Mereka tertawa-tawa, bukan menangis. Vin, tolong kirim uang ke Sarah ya, paling tidak ganti untuk uang tiketnya, kan itu harusnya tanggung jawabku. Tapi pakai namamu ya Vin, karena kalau pakai namaku pasti akan ditolak Sarah, pasti dia akan mengirimnya balik, kata Rio lagi. Yeay, ini dia, teriak Vina dalam hati. Kalau gitu, apa kamu ganti aja uangku ya Yok? Sarah itu kan meminjam uangku untuk beli tiket dan bayar hotel. Sarah bukannya nggak punya uang, dia punya uang tapi tentu saja ada perhitungannya tersendiri. Sementara kan yang dia ke kampung itu ngerias keluargamu batal, otomatis dia kan nggak terima uang. Padahal dia sudah mengeluarkan uang tiket, mengeluarkan bus, mengeluarkan segala sesuatunya untuk keperluan merias keluargamu. Tapi dia bukannya untung malah rugi, ya kamu tahulah, apalagi dengan kenyataan yang dihadapi, dia mengetahui kebohonganmu. Itu yang lebih merugikan Sarah dibanding dia kehilangan uangnya, Yok. Apa yang dialami Sarah akibat perbuatanmu tidak bisa kamu gantikan dengan uang, berapapun uang yang kamu miliki, Yok. Kata-kata Vina semakin membuat Rio dalam penyesalannya. Rio lalu meminta nomor rekening Vina dan mentransfer sejumlah uang. Dia berharap itu bisa mengganti sebagian kerugian Sarah. Hatinya merasa sangat sakit, menyadari bahwa dia akan benar-benar kehilangan Sarah. Vin, bisa telepon Sarah? Pinta Rio. Kau diblokir? Tanya Vina. Rio menggeleng. Enggak, tapi pasti dia gak akan angkat. Aku sangat kasar padanya, Vin. Ujar Rio sangat menyesal. Apa yang tidak Sarah lakukan untuk Rio? Sementara apa pembalasan Rio? Rio semakin merasa hatinya tertusuk. Dia mencari obatnya dan meminumnya. Rio pulang sudah agak malam, tapi Rio tetap ke rumah ibu yang ada di foto. Rio, tumben nih ke rumah ini. Udah jadi GM seperti udah gak kenal, kata si ibu rada-rada menyindir. Tante, beberapa hari lalu ada perempuan ke rumah bertemu dengan Vita. Oh iya Yok, cantik dia, baik banget. Siapa dia Yok? Perasaan tante belum pernah lihat dia, tante gak kenal dia. Tapi anehnya si Vita senang sekali. Si Vita sampai senyum-senyum, foto-foto. Vita juga makannya banyak banget loh. Apa aja yang dilakuin perempuan itu, si Vita nurut aja. Disisirin diam, dibedakin diam. Vita malah nangis waktu dia pulang. Kata si ibu langsung memotong pertanyaan Rio dan cerita dengan sangat semangat. Kemarin waktu tante mau ke pasar kan lewat rumahmu, ada Vita tuh di situ. Dia malah minta kalau tante itu nganterin ke tempat perempuan itu. Mana tante tahu? Siapa dia Yok? Tanya si ibu. Namanya Sarah Bu, dulu saya pernah tinggal di rumahnya, kata Rio pelan. Oh, pantas dia datang cari Vita ya? Dia sudah nikah, punya suami? Kalau enggak, sama kamu aja Yok. Tante juga ngerti kok, mana ada laki-laki yang bisa ngadapin Vita begitu yang lagi sakit. Sambung si ibu lagi. Rio tersenyum dengan pahit. Sampai di rumah, Rio mengetuk pintu kamar Vita. Vita, boleh aku masuk? Tanya Rio yang dijawab dengan teriakan-teriakan marah oleh Vita. Rio nekat. Dia membuka handphonenya, memilih foto Vita dan Sarah, lalu tangannya membuka pintu kamar. Rio masuk dan sebelum Vita menyerangnya, Rio menunjukkan foto itu pada Vita. Vita langsung berubah.
Vita merampas handphone dari tangan Rio, berlari keluar kamar, lalu duduk di sofa senyum-senyum melihat foto itu. Tangannya membelai wajah Sarah dan wajahnya yang di foto itu. Rio terdiam. Ra, jimat apa yang kamu miliki sampai bisa membuat Vita tersenyum begitu? Dia tak pernah tersenyum begitu selama bertahun-tahun. Aku pun merasa sangat nyaman saat bersamamu. Maafkan aku, Ra, kata Rio dengan mata yang berkaca-kaca. Di kamar hotel, Vina tertawa-tawa bercerita pada Sarah tentang pertemuannya dengan Rio. Vina lalu menyerahkan uangnya ke Sarah. Gila kamu, Vin. Aku bilang ngerjain Rio, tapi bukan berarti minta uang, kata Sarah tertawa. Aku gak minta, Ra. Dia dengan rela hati yang ngasih, ya aku terima aja, kata Vina tersenyum membela diri. Aku udah hitung uang tiketmu, semua pengeluaranmu, uang hotel, uang makanmu. Pokoknya semuanya aku udah hitung tuh. Itu ambil, hitung, kata Vina lagi. Ini lebih, Vin, kata Sarah lagi padahal tidak menghitung uangnya. Iya, aku naikin 20%, kata Vina tertawa. Malam itu, entah kenapa, selintas Sarah teringat pada Rio. Sarah menarik napas dan tidur. Besok pagi dia akan pulang ke Jakarta. Di rumahnya, di sofa, tempat tidurnya selama ini, Rio hanya bisa memandang foto Sarah di handphonenya. Dia sangat rindu pada Sarah, ingin tidur di pangkuan Sarah. Padamu, pemilik hati yang tak pernah ku miliki,